guys, namaku Leli dari Mojokerto, PUK PT Kor Indonesia. Kesan dan pesan itu seru banget pokoknya. Banyak teman, banyak wawasan apa itu pokoknya. Ikut ya semuanya. Hidupkan jalan kebenaran, kembalikan terang ke tempat semula, nyalakan cahaya keadilan yang telah menghilang, dibungkam lama oleh mereka. Fenomena buruk di Nusantara halangi masuknya sinar sang surya, langit mendung sepanjang hari. Kaya menjamin punya kuasa, hidup susah terancam binasa. Kau tahu semua bisa dibalik. Kemana lagi arus sungai ini? Benarkah berujung di laut ataukah menepi? Di mana lagi ku dapatkan jawaban? Masih adakah kejujuran di tanah ini? Hidupkan jalan kebenaran, kembalikan terang ke tempat semula, nyalakan cahaya keadilan yang telah menghilang, dibungkam lama oleh Selamat pagi FSPMI se-Indonesia. Hari ini FSPMI Jawa Timur pada hari Sabtu 30 November 2024 mengadakan acara Jambore Pekerja Muda diadakan di Royal Caravan. Sila kalimamu tidak sempurna. Persiapan hari ini panitia sedang menerima peserta. Daftar dulu ya pertama. Kemudian ada souvenirnya juga. Oke, souvenirnya apa ini? Souvenirnya ada baju Jambore Pekerja Muda. Oh, ini. Terus ini ID dari mana, Mas? Dari PT Juasa Internasional. Oh, NAI Sidoarjo. Berapa? Satu orang. Mas ini dari mana? Dari Jombang. Jombang. Indomaret. Oh, Indomaret Jombang. Saipul. Siap. Oke, lanjut. Nyalakan cahaya keadilan yang telah menghilang, dibungkam lama mereka. Hidupkan jalan kebenaran, kembalikan terang ke tempat semula, nyalakan cahaya keadilan yang telah PUK apa lagi? PUK apa? Pinjim. Kinjung kabeh. Oh, baru. Sampean? Oh, Gresik. Oh, Gresik. Iki dari mana iki? Dari Surabaya. Wah, dari mana ini? Surabaya. Kita masuk ke tempat acaranya ya. Oke. Ini tempat kita untuk acara hari ini, Jambore Pekerja Muda. Oke. Oke, sampai jumpa di 1 jam lagi ya. Nanti ada kabar-kabar terbaru dari kita. Itu nanti yang bawa-bawa itu nanti dibantu temannya. Selamat pagi seluruh pekerja muda yang ada di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Jawa Timur. Hari ini kita bersama-sama dengan kurang lebih 100 orang ya, terdiri dari para pekerja muda di Jawa Timur dan panitia melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan untuk
meningkatkan produktivitas kita di Serikat Pekerja, meningkatkan aware kita terhadap Serikat Pekerja kita tercinta, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Hal ini penting mengingat 10-15 tahun ke depan banyak sekali pekerja-pekerja yang sudah memasuki masa pensiun, kemudian resign dari perusahaan. Itu harus berganti dengan pekerja-pekerja muda yang hadir di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kami kerjasama dengan DPP FSPMI bidang pekerja muda, bidang pendidikan dan bidang organisasi melaksanakan Jambore Pekerja Muda di Jawa Timur. Kegiatan ini pertama kali dilaksanakan di seluruh Indonesia. Pertama kali adalah di Provinsi Jawa Timur. Kita patut bangga, kita menjadi salah satu proyek percontohan oleh DPP FSPMI untuk melaksanakan kegiatan ini. Sukses selalu pekerja muda FSPMI, kita berharap besar kepadamu. Kita berharap besar terhadap pola-pola kepemimpinanmu. Oleh karena itu, terus melakukan pergerakan karena diam adalah sebuah pengkhianatan. Terima kasih. Arahkan oleh teman-teman nanti dibantu produksi teman-teman panitia kalungnya warna kuning. Nya 30 detik ya, kita ulangi lagi. Tasnya siapa itu ketinggalan itu? Tasnya siapa itu? Kawan-kawan, mau izin Ketua melaporkan kegiatan pada siang hari ini Jambore Pekerja Muda dengan tema Pekerja Muda Bergerak. Tema ini datang dari Ketua DPW kita, mengatakan tema Pekerja Muda Bergerak. Pendanaan seluruhnya dari DPP. Terima kasih Mbak Nani dan kawan-kawan. Tanpa beliau dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan terlaksana kegiatan pada siang hari ini. Karena dana terbatas hanya dari DPP. Jauh-jauh hari kita sampaikan kepada teman-teman peserta, panitia hanya menyediakan kamar, makan, pokok semua kebutuhan di sinilah. Untuk transport dari daerah masing-masing ditanggung dewe-dewe, bondo dewe-dewe. Ada ditanggung PUK atau perangkat yang menugaskan kawan-kawan. Selanjutnya kawan-kawan, harusnya agenda pada siang hari ini diikuti 75 peserta dengan komposisi 60% wanita atau perempuan, 40% laki-laki. Tapi faktanya kita tahu sendiri, saya dan Mas Arden juga seluruh kawan-kawan panitia, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun cari peserta perempuan, cari anggota perempuan yang aktif dalam kegiatan organisasi. Lebih-lebih dibatasi, usianya tidak boleh lebih dari 35 tahun. Sehingga yang terrealisasi komposisinya 52% laki-laki, 48% perempuan. Laki-laki sebanyak 39 orang, perempuannya 36 orang. Terkonfirmasi yang tidak hadir 2 orang. 1 orang dari Pasuruan karena kecelakaan, dan 1 orang laki-laki karena mertuanya masuk rumah sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh kawan-kawan. Jadi kawan-kawanku sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, tujuan utama dari Jambore ini untuk mencetak kader-kader muda FSPMI. Tidak hanya sekedar seremonial, healing nang area pegunungan enggak, tapi kami berharap, seluruh perangkat berharap kawan-kawan pekerja muda atau kawan-kawan peserta pekerja muda yang datang pada hari ini sampai besok benar-benar dapat mengambil ilmunya, dapat membawa kemanfaatan untuk organisasi kita. Tujuan utama kita itu untuk kaderisasi, mencetak kader-kader pekerja muda yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan SPMI. Itu tujuan utamanya. Ini yang membedakan kita SPMI dengan organisasi yang lain kawan-kawan. FSPMI terkenal regenerasi. Regenerasi, gak ono ceritanya SPMI sampai tua elek kate mate tetep jadi ketua. Gak ono ceritanya. Nom-nom lihat pengurus DPW, ketua DPW kita Punja Zuli masih muda. Saya di Surabaya pun juga masih tergolong muda. Tahun ini tahun terakhir kalau SPMI kategori pekerja muda itu maksimal 35 tahun. Berarti tahun ini tahun terakhir saya menyandang gelar pekerja muda. Tahun depan wis pensiun, Wak. Tahun depan wis pensiun.
Sekali lagi kawan-kawan, harapan kami para perangkat, teman-teman ke depan nantinya dapat melanjutkan kepemimpinan kita. Inilah yang membedakan SPMI dengan serikat pekerja yang lain. Saya dan Bung Jazuli kalau rapat aliansi, Gasper katakan sering ras-nerasan. Lah yo Bung, iki wong tuwek-tuwek, ojo kongkon munggah mobil komando, kongkon mikir gak nutut. Wis tuwek-tuwek wis sepuh-sepuh. Jadi setiap kali kegiatan atau setiap kali isu perjuangan, lahirnya konsepnya dari kita SPMI. Sik gelem mikir, sik gelem demo. Tapi kawan-kawan, menurut saya usia muda itu tidak sebatas hanya sekedar angka, tapi muda itu ono nang jero nang kepala, nang mindset. Contoh senior kita, Pak Pujianto. Nek ngomong angka, ya wis sepuh, Pak. Wis sepuh. Tapi semangatnya luar biasa. Sik kuat munggah nang mobil komando, sik kuat orasi. Orasi ini luar biasa. Betul enggak Pak Puji? Nek orasi. Kan keren galak ngamuan pisan. Ngamuk gak mau nang polisi, anggota dewi diamui, sering dibisui kan Pak Puji anggota. Contoh Mbah Eka sekarang, wis duwe cucu masalahnya. Kayak dikati Mbah Eka. Kalau ngomong usia, wis gak pekerja muda lagi kawan-kawan. Tapi Mbak Eka luar biasa, sik semangat, sik garang nang ndukur mobil komando orasi ini. Masih bisa menggugah semangat kita. Itu kawan-kawan. Jadi sekali lagi tujuan kita untuk mencetak kader-kader muda, khususnya perempuan, harus ada yang bisa menggantikan Mbak Eka untuk saat ini. Yang saya lihat sampai saat ini ikon aktivis buruh perempuan Jawa Timur ya mung Mbak Eka tok saat ini sing ketok. Ini harus ada penggantinya. Ada saya lihat Mbak Lia dari Lumajang, mana Mbak Lia? Angkat tangan. Mbak Lia, beliau ketua KC Lumajang, cuma skalai si lokal Lumajang. Just lumayan lah. Orasi ini luar biasa di atas mobil komando. Aplaus untuk Mbak Lia. Ke depan kalau ada aksi demonstrasi di tingkat provinsi, harus berani orasi di depan Gerhadi Mbak Lia, orasi di depan kantor gubernur. Itu kan tujuan utama kita itu sekali lagi kawan-kawan, kita ingin mencetak kader-kader muda penerus kepemimpinan SPMI Jawa Timur. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, FSPMI, FSPMI, FSPMI. Pulang acara ini, ada tanggung jawab yang harus diselenggarakan oleh kawan-kawan. Ini seringkali kita ingatkan, jangan nanti terkesan materi hanya foto-foto, hanya rame di media sosial, kita telah melakukan kegiatan, tetapi setelah itu selesai. Tumpukan materi hanya akan mempertebal buku-buku yang ada di dalam meja kita, bukan kawan-kawan. Tapi yang paling penting dari itu semua, kalau nanti setelah kegiatan ini, sebulan 2 bulan kemudian semakin banyak anggota FSPMI yang ada di kabupaten kota masing-masing, berarti kegiatan ini sukses. Ukurannya di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Alfiana, perwakilan dari PUK SMJ Sidoarjo. Kesannya sih seru, dapat pengalaman baru, dapat teman-teman baru dari luar Sidoarjo juga, terus dapat pengalaman dan teman baru sih paling gitu. Untuk materinya sih paling yang Pak Tri Agus itu kayak anak muda itu harus memanfaatkan sosial medianya dengan baik dan harus bagaimana caranya agar sosial media itu bisa menjadi alat untuk FSPMI berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidoarjo kan? Iya, Sidoarjo. Cocok. Cak iki anggota mana seperti iki, Cak? Iki. Lawan pokoknya, Mas. Apa? Dan FSPMI memerlukan pemikiran-pemikiran yang besar. Nek meng sekedar follower, ya mending gak usah. Dah aku pokoknya manut lah. Ini program ini gimana gitu. Pas aku pokoknya manut lah.
sementing gajiku muda, enggak gitu kan kawan. Kawan-kawan kan generasi penerus, nggak usah takut sama senior, nggak usah. Jadi kalau kata Rocky Gerung, pemikiran ya dilawan dengan pemikiran. Kalau masalah unggah-ungguh sopan santun itu hanya gerak tubuh aja. Kan orang tua ki, IDW lewat, nah ini kan sopan santun. Kalau pemikiran nggak ada sopan santunnya. Pemikiran harus dilawan dengan pemikiran gitu. Next. Nah, ini usia pekerja muda. Pekerja muda menurut Permensos nomor 25 tentang Karang Taruna itu usia 13 tahun sampai 45 tahun. Sesuai dengan Permensos. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, usia 16 tahun sampai 30 tahun. Nah, kalau FSPMI itu pakai yang industrial. Kenapa 35 tahun? Ya dari industrial itu memberikan konsep bahwa pekerja muda under 35 tahun. Segala sesuatu kegiatan batasnya 35 tahun. Kenapa di bawahnya itu enggak ditaruhin angka atau minimal usia berapa? Ya kita mengacu ke Undang-Undang Tenaga Kerja. Orang yang boleh bekerja itu kan 18 tahun ya. Nah, berarti kita asumsikan 18 sampai 35. Next. Nah, ini populasi gen milenial dan anak muda di Indonesia sekarang itu ngisi separuh lebih dari manusia Indonesia. Jadi anak-anak mudanya itu separuh lebih diisi oleh Gen Z dan gen milenial. Ngerti Pak Prabowo kemarin goyang gemoy itu sebuah penelitian riset panjang teman-teman. Goyang gemoy, musik goyang gemoy itu apa, ayo oke gas ya. Oke gas itu penelitiannya panjang, nggak main-main. Kenapa? Karena targetnya anak muda. Mereka tahu kalau Indonesia populasinya sedang diisi oleh anak muda. Next, masuk ke dalam materi. Nah, ini peran pekerja muda dalam organisasi serikat pekerja. Ini gambar hanya pemanis ya, kawan-kawan. Ini Jambore Pekerja Muda 2023 ini, temannya Mbak Putri kalau nggak salah. Yang pertama adalah untuk agen perubahan dan inovasi. Teman-teman ini menjadi agen perubahan, jadi jangan ikut-ikutan aja ya. Terus yang kedua, pemimpin masa depan. Nanti setelah ini kita buka satu persatu tuh. Agen perubahan ki apa, pemimpin masa depan ki apa. Terus yang ketiga, representasi dari generasi muda. Anak muda punya masalah enggak? Apa masalahnya? Oh yo, pinjol itu masih sedia sumpah ya. Pinjol itu kan dari judi online biasanya, atau karena gajinya kecil, upahnya kecil. Terus langsung lanjut menarik anggota baru. Nah, jadi contoh kayak misal sopo Pak Puji gitu, masa ya Pak Puji harap, ayo teman-teman masuk serikat pekerja, nggak mungkin loh teman-teman. Sing luwes loh Mbak Dewi ini ki, ayo masuk, ayo kita ikut bergabung kalau serikat pekerja begini-begini. Sing luwes ya arek-arek enom kayak gini gitu. Nek wong tuwek-tuwek saya. Jadi untuk menarik anggota baru. Kemudian penggerak kampanye dan advokasi, ya tadi ada permasalahan-permasalahan, kita upload di media sosial untuk campaign dan perjuangan advokasi. Selanjutnya ada membangun solidaritas antar generasi. Jadi awake dhewe iki sebagai jembatan dari bawah ke atas gitu, dari atas ke bawah. Terus yang terakhir itu ada membantu serikat beradaptasi dengan tantangan modern. Ya mesti cah enom toh sing ora gaptek ya. Yang bisa menjawab tantangan itu ya anak-anak muda. Hai guys, perkenalkan nama saya Kuni Saidati Nisa. Saya dari PUK SPAMK FSPMI PT SAI. Di sini saya mengikuti Jambore Pemuda Jawa Timur. Kesan saya sangat senang sekali ya, karena di sini kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Pertama terkait politik. Kota Surabi Double 3 masih belum beruntung. Jadi tahun 2024 maju nyalek lagi. Dan alhamdulillah belum beruntung juga. Wis ping pindo gagal kita. Nggak tahu nanti tahun 2029. Maka selain konsep lobby aksi, ada yang terakhir, Cak Anam next. Politik. Semua kebijakan di Indonesia itu merupakan kebijakan politik.
pena pejabat yang menentukan semuanya. Upah kawan-kawan, mbak-mbak E atau ibu-ibu E nek belonjo nang pasar yang menentukan harga minyak, gula, beras, semuanya kebijakan politik. Termasuk kocok-kocok berangkat dari rumah ke sini. Tadi Cak Anam sama Cak Tajud cerita berangkat ke Sidoarjo nang lokasi kene dimuter-muter mergo nang tulangan dalane dicor. Itu pun kebijakan politik. Apakah jalan ini dicor atau diaspal atau diplester atau cuma diuruk kerikil, tergantung kebijakan politik. Maka dari itu teman-teman, strategi perjuangan kita SPMI kita lengkapi selain konsep lobby aksi dan juga politik. Kemudian yang kedua terkait regenerasi pemuda ya. Jadi regenerasi pemuda ini meliputi nantinya akan regenerasi terkait kader-kader yang luar biasa. Terima kasih FSPMI. Terima kasih. Salamnya. Kamu akan pinter seperti kami semua. Sekarang udah jago semua. Rio itu kayak apa dulu, nol pudul. Unyu-unyu anak-anak muda itu. Sekarang gubernur aja hormat semua. Ya kayak Bung Zazuli sekarang lah. Dulu kan unyu-unyu juga sama. Lawang pengusaha aja berserikat supaya dia kuat. Apalagi kita buruh yang tanda kutip secara ekonomi lebih lemah, nggak mau berserikat. Pulang dari sini yang belum berserikat diajak bergabung berserikat pekerja. Apalagi di pabrik. Di pabriknya umpama jumlah karyawannya 500, yang berserikat baru 100, ketua PUK-nya perlu dipertanyakan itu. Kurang menarik kali. Ya enggak? Masa ngerayu orang aja enggak bisa? Hah? Apanya? Sulit kenapa? Kakean alasan. Jangan menyalahkan orang, salahkan diri kita. Berarti kita enggak kreatif untuk mengajak. Terima kasih kawan-kawan media yang sudah memfasilitasi kerjasama antara pendidikan dan pekerja muda dan berbagai macam bidang di FSPMI dalam rangka mewujudkan cita-cita FSPMI 20 tahun ke depan. Ketika bicara soal 20 tahun ke depan, maka kita harus mempersiapkan pekerja muda sebagai penerima tongkat estafet berikutnya. Hari ini kita melakukan jambore untuk Jawa Timur. 2025 nanti kita akan selenggarakan di beberapa wilayah potensi sebagai alat menggali kader-kader potensi FSPMI, calon-calon pemimpin FSPMI masa depan. Jaya SPMI, maju FSPMI, pekerja muda FSPMI, yes. Terima kasih. Setelah isoman, para peserta mengikuti materi selanjutnya, yaitu materi dari Bung Nurudin Hidayat, dimulai pada pukul 19.05 dan berakhir di 20.00. Dan sekarang para peserta sedang berdiskusi 3 isu tentang politik. Di sini ada 5 peserta, 5 grup. Dibagi jadi FSPMI. Jadi tiap grup harus ada 3 isu tentang politik yang disampaikan di depan nanti. Waktunya kurang lebih 10 menit. Oke. Selanjutnya akan disampaikan hasil di depan oleh peserta. Untuk Indonesia dan terutama kaum pekerja sendiri, karena masih minim pengetahuan atau organisasi terkait politik, bahwasanya politik dengan organisasi itu sesuatu hal yang tidak bisa dijatuhkan. Masih minim dari mereka yang percaya bahwa organisasi itu bisa sejalan dengan politik, terutama partai buruh sendiri gitu. Masih banyak dari
ke pengurus teman-teman anggota yang masih sangat minim kayak gitu. Untuk kelompok I, secara umum hampir sama dengan yang lainnya, ada 3 hal pendidikan atau awalnya apa sampai kasir ya, kasir Indomaret. Mbak Lia pun juga sama, sampai kasir Indomaret Mbak, kasir Indomaret. Tapi saya ki bos, WA ini kan bupati John. Serius, WA ini kan bupati, menang bisa nih didukung ya. Alhamdulillah mengikuti pelatihan pekerja serikat ini, alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan. Yang pertama, kekompakan dari tim, dari semua panitia mengadakan jambore pekerja buruh di tahun 2024 ini. Cukup itu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Saya Tri Agung Setiawan, Vice Presiden Bidang Pekerja Muda FSPMI. Hari ini tanggal 1 Desember 2024 kami berada di Mojokerto, Jawa Timur untuk mengadakan Jambore Pekerja Muda Jawa Timur. Untuk itu kami menyampaikan kepada pemuda seluruh di Indonesia agar supaya semangat untuk memperjuangkan kaum pekerja, kelas pekerja. Untuk itu kami dari FSPMI untuk agar bisa mulai dari Jawa Timur, dan kita akan mulai ini ke wilayah-wilayah yang lain. Tentunya ini akan kegiatan ini akan kita laksanakan setiap setahun sekali, dan itu akan berbeda-beda wilayah. Kenapa ini akan dilakukan? Karena pekerja muda sangatlah penting untuk perjalanan kelas pekerja, terutama FSPMI. Terima kasih, tetap semangat kaum buruh, terutama kelas pekerja, pekerja muda. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Hidupkan jalan kebenaran, kembalikan terang ke tempat semula. Nyalakan cahaya keadilan yang telah menghilang, dibungkam lama oleh mereka. Fenomena buruk di Nusantara halangi masuknya sinar sang surya, langit mendung sepanjang hari. Perkenalkan, nama saya Dewi dari PUK Indomarko Prismatama Sidoarjo. Pengalaman ikut Jambore selama 2 hari ini seneng, bangga, dapat teman baru, ilmu baru. Pokoknya seru lah, meskipun 2 hari ini tumbang tapi saya tetap semangat. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu peserta Jambore Pekerja Muda FSPMI Jawa Timur yang berasal dari Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Dede Faisal Ramadan dari PUK PT ISEKI Indonesia. Kesan pesan ataupun dari kegiatan Jambore Pekerja Muda ini cukup ataupun sangat bagus sekali untuk kita selaku pekerja muda. Dan juga harapan kami kegiatan ini terus berlanjut setiap tahunnya, bahkan kalau bisa di setiap PC, KC mengadakan kegiatan seperti ini, karena manfaatnya dan juga hasilnya insya Allah akan bagus buat calon-calon pemimpin masa depan, generasi penerus FSPMI di Jawa Timur khususnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bila kalimamu tidak sempurna, hukummu bergerak di bawah tanah. Aku jenuh dan tak peduli. Propaganda diramu jua, adu mengadu di tengah darah. Bangsaku tak punya kemudi. Kemana lagi arus sungai ini? Benarkah berujung di laut atau ke menepi? Di mana lagi ku dapatkan jawaban? Masih adakah kejujuran di tanah ini? Hidupkan jalan kebenaran, kembalikan gerak ke tempat semula. Nyalakan cahaya keadilan yang telah menghilang, dibungkam lama mereka. Hidupkan jalan kebenaran, kembalikan terang ke tempat semula. Nyalakan cahaya keadilan yang telah menghilang, dibungkam lama oleh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ninik, saya dari PUK SAI. Selama 2 hari ini saya menjadi panitia Jambore Pekerja Muda yang diselenggarakan oleh DPW FSPMI Jawa Timur. Pesannya untuk kegiatan ini, semoga setelah mengikuti kegiatan ini peserta Jambore bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan hari ini ke organisasi PUK-nya masing-masing. Kesannya banyak sekali menambah wawasan untuk peserta Jambore, teman baru, sudah pasti wawasan ya. Semoga FSPMI lebih maju. FSPMI bikin cerdas, bikin berani. Pesan, perkenalkan nama saya Mela dari PUK PT Court Indonesia dari Mojokerto. Apa pesannya apa? Mengikuti Jambore sangat seru, menambah banyak teman dari seluruh Jawa Timur ya. Ya cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Dah, makasih. Peserta pria terbaik dahulu. Ya, karena divisi pekerja mudanya ada di Bung Tri Agung, jadi nanti penyerahan ada Bung Tri Agung. Peserta pria terbaik dinobatkan kepada Bung Dede Faisal. Silakan. F carry dewe ngono Mas, mau jelas. Oke. Ini nunggu sekalian ngumpul? Sekalian ya. Untuk peserta wanita terbaik jatuh kepada Bung Dewi Wulandari. Nah, ini Korea. Oke. Untuk tim terbaik sekalian, tim P. Ketuanya ta? Oke. Monggo silakan maju. Pergi. Semua. Oh ya, nanti dulu berarti. Oke, silakan diserahkan hadiahnya Bung Tri. Aplaus untuk peserta terbaik kita. Ya. Ada voucher Indomaret. Jadi nanti boleh sama tagih mampir nang Indomaret ya. Ya mau lo tuku teh pucuk sak ulere ya. Oke. Oke, aplaus sekali lagi. Iya. Lah, tim P kok wis gak sabar ngene. Sabar sih, sabar. Sabar aja Bung Yasin. Nanti Bung Ardian bisa nanti, nggih.
Udah keren Bung. Iya Bung, dua-duanya itu. Oke. Oleh wake bro. Udah. Timpe, semua maju timpe. Enggak kene ae Mas. Jebol iku engko anune panggungnya. Oke. Oh iya. Ini yang akan nyerahkan Bung Ardian. Monggo Bung. Oke, minta tolong dipegangkan yang ini. Ya, tim terbaik ini, kenapa saya kasih map ini? Karena ada nilainya. Jadi teman-teman, kita menilai seseorang atau grup itu tidak sekedar omongan. Jadi kita ada nilainya. Ini ada nilainya nih. Bukan kita yang nilai loh ya. Ya, contoh saya bacakan. Tim F itu nilainya, skornya kan ada masalah tentang egois, tentang one door, tentang semangat perubahan, tentang gerakan pemersatu, kemudian yel-yel, kemudian follow up terhadap tindak lanjut, kemudian transfer, kemudian God scorer tadi kan ada, kemudian ada water transfer juga ya. Totalnya tim yang paling dulu ya, tim kelima dengan total 1620 tim M. Aplaus untuk tim M. Kerosong nggak tim M lek nilainya 1620 ya. Kemudian berikutnya dengan nilai 1660 tim S. Mana tim S? Kok gak semangat gini sih tim S? Bingung. Ya enggak apa-apa. Yang menurut sampean. Ya, ini dilarang diganggu gugat. Kemudian tim dengan nilai 1670 tim F. Kemudian tim kedua yang nilainya 1770 itu tim I. Dan terbaik semuanya yaitu tim P. 1880. Jadi ini nilainya saya katutkan di sini supaya tidak dianggap oh Bung Anwar cedek ambek aku, enggak ya. Ada nilainya. Kemudian kita kasih voucher ya. Voucher besarnya 150.000. Jadi nanti 10.000-an lah. Jangan dilihat hadiahnya ya, tapi dilihat kita belinya di Indomaret. PUK kita sendiri kan banyak Indomaret ya, maka kita belinya di Indomaret ya. Jadi seperti itu. Penghargaan untuk teman-teman yang kerja di Indomaret ini ya. Yang nerima orang Indomaret dulu awalnya, sekarang resign dari Indomaret ini. Saiki dadi exco Partai Buruh, mari ini dadi asisten Bupati bidang tenaga kerjaan. Saya serahkan ke Bung Anwar. Oke, ditambahi ini ada sekeranjang berlian dan alat berat. Nah, ini harus diterima, nanti dibagi. Kalau kurang nanti minta ke kita ya. Jadi jangan minta ke hotel ya. Ini bukan barang hotel, bukan handuk dan yang lainnya. Ya, terima kasih. Aplaus untuk tim. Ya, foto dulu tim ini. Nah. Oke. Terima kasih kawan-kawan panitia. Nanti teman-teman
Setiap orang yang ada di sini nanti akan mendapatkan sertifikat dari kita. Tolong satu diambil, satu aja sampelnya. Buat apa banyak-banyak? Nah, ini nomor dukur dewe jenenge Dede Faisal ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat seperti ini semuanya. Nanti kalau namanya ada yang salah dan yang lainnya, mungkin teman-teman ngisinya di link itu ada kesalahan mungkin ya. Tadi ada yang komplain ada kesalahan mungkin ya. Jadi nanti kita cek lagi. Nanti kalau ada yang salah hubungi saya, kita akan kirim soft copy-nya. Nanti di print sendiri di pabriknya sendiri ya. Nanti akan kita bagikan sertifikat ini kepada teman-teman semua. Semua insya Allah dapat. Nanti kita akan sampaikan urut saja nanti satu-satu. Untuk setelah dipanggil diterima gitu aja, tapi kita penutupan dulu aja. Oke ya? Oke, terima kasih. Enggak, Mbak. Taruh di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari baik ini, 2 hari ini kita bersama-sama untuk bersama-sama berpikir tentang gerakan buruh kita mau dibawa kemana. Dan mudah-mudahan 2 hari ini menjadi amal ibadah kita untuk bagaimana kaum buruh lebih baik lagi. Kawan-kawan sekalian, menyesal nggak ikut ini? Serius? Mau ikut lagi nggak? Benar. Sering-sering ikut kegiatan organisasi. Kami akan memberikan kewajiban kami organisasi kepada anggota, apa itu? Mendidik, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan SDM, mengadvokasi, dan meningkatkan berjuang bersama meningkatkan kesejahteraan. Karena kami sudah meminta hak kami kepada teman-teman, apa itu haknya? Kawan-kawan punya hak apa kepada organisasi? Hak teman-teman, kewajiban teman-teman kepada organisasi apa? Bayar cos, bayar nggak? Benar. Ada yang nggak bayar nggak? Otomatis. Oh, luar biasa. Kewajiban diberikan, maka hak harus diterima. Itulah organisasi kita FSPMI. Jadi iya dong, boleh, nggak usah ragu-ragu kalau mau tepuk tangan. Masa mau tepuk tangan aja ragu? Ini adalah hak teman-teman yang diberikan dari organisasi kepada anggota. Pendidikan itu penting. Jadi FSPMI bukan hanya demo tok, bukan hanya ngajak teman-teman berpanas-panasan aja. Ada sisi lain dan barangkali mungkin tidak ditemukan di serikat pekerja lain. SPMI dibilang mahal? Iya. Karena SPMI ingin menjadi serikat pekerja yang mandiri dan independen. Gak mau SPMI dibiayai oleh unsur lain, diantaranya adalah pemerintah dan pengusaha, karena SPMI akan berteriak dan melawan ketika ketidakadilan menjajah kaum pekerja. Untuk itu, biar kita tidak macan ompong, kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Iuran harus dikuatkan, pengorganisasian harus dikuatkan. SPMI 20 tahun ke depan, kalianlah yang akan mengisi, bukan saya lagi. Insya Allah. Maka kami mempersiapkan kader-kader muda, mempersiapkan kader-kader yang luar biasa, meningkatkan militansi melalui Jambore ini. Kalianlah yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan 20 tahun ke depan. Mungkin sekarang udah bukan 20, 15 tahun. Nggak usah ragu kalau mau tepuk tangan. Boleh. Siap nggak nerima tongkat estafet? Wajib. Karena kalau teman-teman tidak siap menerima tongkat estafet, menggantikan Bung Adian, menggantikan Bung Jajuli, menggantikan Bung Eka, menggantikan Bung Puji dan teman-teman DPW lain, maka SPMI akan menjadi gerbong kosong tanpa pemimpin. Ya sudah, semua orang jadi merasa menjadi pemimpin, semua orang ingin mengatur. Apa yang terjadi dengan gerakan buruh, apa yang terjadi dengan SPMI? Mau SPMI hancur? Kalian yang baru saja bilang tidak, bagaimana kami sebagai pendiri?
tentu tidak ingin SPMI ini hancur. Tentu tidak ingin SPMI menjadi gerbong kosong tanpa anggota. Maka pengorganisasian wajib harus kita lakukan. Bukan hanya merekrut PUK yang baru, tapi bagaimana caranya meningkatkan keanggotaan di perusahaan-perusahaan kita. Bisa mengajak anggota-anggota yang belum berserikat untuk bergabung di dalam serikat pekerja. Sudah terorganisir semua teman-teman di lingkungan kita kerja, di perusahaan kita? Masih banyak nggak? Terus ngapain teman-teman? Yuk kita jadi agen perubahan. Ajak mereka untuk bergabung. Karena serikat pekerja yang kuat, serikat pekerja yang memiliki anggota. Serikat pekerja yang kuat, yang memiliki anggota yang banyak dan terkonsolidasi. Itulah FSPMI. Siap berjuang? Siap bergerak? Siap patuh taat organisasi? Satu partai, perjuangan kita adalah partai buruh. Partai buruh bukan underbow-nya. Serikat buruh bukan underbow-nya partai buruh. Tapi partai buruh adalah underbow serikat buruh sebagai tangan kepanjangan tangan kita dalam perjuangan politik. Sudah memenangkan? Di beberapa titik sudah. Alhamdulillah yang didukung oleh partai buruh saat ini menang. Ibu Khofifah. Tinggal kita nuntut, bukan nuntut sih sebenarnya. Berdialog kepada beliau bagaimana buruh di Jawa Timur semakin sejahtera. Mudah-mudahan nggak ada ribut-ribut lagi, karena kita kan capek ya demo mulu, ribut melulu. Capek nggak kalau demo? Ada yang nggak pernah ikut demo di sini? Ada nggak? Ada nggak? Nggak pernah ikut? Belum pernah, kenapa? Hah? Dari PUK mana? Pak Iton? Bung Adian? Probolinggo? Tapi besok mau kalau diajak? Benar? Oh. Baik kawan-kawan sekalian, teman-teman saya rasa sudah capek dari kemarin. Tapi ini menjadi penting keterlibatan pekerja muda di dalam gerakan organisasi. Karena teman-teman adalah anggota yang akan menjadi pengganti kami 15 tahun ke depan. Rambut saya aja dari hitam sekarang udah putih. Iya, SPMI itu dulu di Jawa Timur paling cuma berapa orang. Tapi sekarang Jawa Timur menjadi salah satu lokomotif pergerakan kaum buruh khususnya SPMI. Jawa Timur adalah pejuang-pejuang luar biasa. Jawa Timur sering menjadi rekomendasi gerakan yang luar biasa karena teman-teman Jawa Timur mempunyai militansi yang tinggi. Hari ini kita harus menularkan militansi tinggi itu kepada gerakan muda, kepada kader-kader muda, di mana merekalah yang akan menjadi lokomotif pergerakan perjuangan kaum buruh demi kesejahteraan kaum buruh. Siap berjuang? Siap bersama SPMI? Siap taat terhadap SPMI? Janji berjuang bersama untuk kaum buruh tanpa pengkhianatan, berjuang bersama SPMI, SPMI, SPMI. Dengan resmi Jambore Pekerja Muda tahun 2024, mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan mudah-mudahan pasca Jambore teman-teman di follow up melalui program-program yang lain. Terima kasih Bung Agung, Wakil Presiden Bidang Pekerja Muda. Terima kasih Bung Ardian dan teman-teman panitia semuanya yang sudah berletih-letih, berperih-perih, capek-capek untuk mensukseskan Jambore Pekerja Muda hari ini. Terima kasih tim media yang sangat luar biasa. Aplaus. Terima kasih kepada semua panitia Koran Perjuangan. Terima kasih kepada semua peserta yang dengan konsisten mengikuti Jambore ini dan mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam kegiatan-kegiatan berikutnya. Kita berjuang bersama untuk kaum buruh. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus bersama.
kembali lagi dengan kita di acara Jambore Pekerja Muda. Tadi setelah acara outbound selesai, kita berkumpul di aula lagi. Kita mengadakan acara seni. Jadi kita nyanyi bersama lagunya Metosa. Kemudian setelah menyanyikan lagu, sebelumnya itu ada acara pembagian souvenir bagi pekerja laki-laki terbaik, peserta wanita terbaik, dan juga tim grup yang terbaik. Dan ini sekarang ada acara closing ya, jadi peserta melakukan sesi foto sesama tim dan sesama wilayah mungkin wilayahnya. Kemudian terima kasih, saya dari Dwi Ayu Mentari mengucapkan terima kasih kepada panitia ya Jambore Pekerja Muda. Semoga di acara Jambore selanjutnya bisa terlaksana dengan baik dan sukses. Terima kasih. Jambore Pekerja Muda Jawa Timur. Pekerja Muda.